Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Febrianti dengan NIM 23326114141, nomor absen 25 dari kelas 1B akan menguji normalitas, regresi linear, dan korelasi dari sebuah data. Di sini saya akan menggunakan data yang sebelumnya telah saya kerjakan, yaitu variabel produksi sebagai variabel X atau variabel bebas dan jam kerja sebagai variabel Y atau variabel terikat. Yang pertama, kita ke variable view, lalu untuk name yang pertama diisikan X, dan yang kedua diisikan Y. Lalu desimalnya kita ubah ke 0 semua. Setelah itu untuk label yang X kita akan isi dengan produksi, lalu Y akan diisi dengan jam kerja. Setelah variable view kita isi, kita kembali ke data view untuk mengisikan data-datanya. Yang di pertama ada tabel X, lalu tabel Y. Setelah semua data terisi, kita ke Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan produksi ke Independent sebagai variabel bebas, lalu jam kerja ke Dependent sebagai variabel terikat. Kita save, lalu kita centang di tabel residual yang unstandardized. Continue, lalu di OK. Akan muncul jendela hasil seperti ini. Hasil ini langsung kita close, karena kita hanya membutuhkan tabel residual 1 di sebelah tabel data X dan Y. Lalu ke Analyze, ke Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, lalu ke One Sample Key S. Kita masukkan tabel residual ke Test Variable List, lalu OK. Akan muncul tabel hasil seperti ini. Bisa dilihat di sini ada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Sekarang kita akan membaca apakah berdistribusi normal atau tidak. Untuk melihat signifikansinya, kita lihat pada kolom yang ada di sini. Kita bisa lihat 0,013. Nah, 0,013 yang artinya lebih dari nilai signifikasi 0,05, jadi dapat diartikan bahwa berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0,013 lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Untuk uji regresi linear, kita ke regression, lalu linear. Nah, kalau seperti ini langsung kita OK, akan muncul tabel hasil seperti ini. Ada variabel entered atau remove, model summary, ANOVA, dan koefisien. Sekarang kita akan coba baca satu persatu. Dimulai dari variabel entered. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel produksi sebagai variabel independen dan jam kerja sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kedua, model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,990. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,981, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas produksi terhadap variabel terikat jam kerja adalah sebesar 98,1% dan sisanya 1,9% disebabkan oleh faktor lain. Ketiga, ANOVA artinya dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 413,611 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel produksi X terhadap variabel jam kerja Y. Keempat, koefisien, artinya diketahui nilai konstan A sebesar 8,851 sedang nilai produksi B atau koefisien regresi sebesar 1,989, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 8,851 ditambah 1,989X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 8,851 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel jam kerja sebesar 8,851.
Lalu koefisien regresi X sebesar 1,989 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai produksi, maka nilai jam kerja bertambah sebesar 1,989. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, yang terakhir kita akan menguji korelasi. Yang pertama kita ke correlate, lalu bivariate, masukkan produksi X dan jam kerja Y ke variabel, lalu OK. Lalu akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan mengetahui cara membacanya. Nah, untuk korelasi, artinya untuk variabel produksi, signifikansinya kurang dari 0,001 dan untuk variabel jam kerja, signifikansinya juga kurang dari 0,001. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang berkorelasi. Dapat diketahui juga persen korelasi untuk produksi 0,990 dan untuk jam kerja 0,990. Nah, untuk 0,990 termasuk dalam nilai percent correlation antara 0,81 sampai dengan 1,00. Karena 0,990 termasuk di dalam korelasi sempurna, jadi kesimpulannya ialah variabel X terhadap variabel Y itu memiliki korelasi dengan derajat hubungan, yaitu korelasi sempurna dan bentuk hubungannya positif. Nah, sekian dari saya untuk uji normalitas, regresi linear, dan korelasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.